Oke. Nah, kita langsung saja teman-teman untuk masuk ke sesi panel discussion ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Kak Elma Natalia ya. Mau bertanya, bagaimana jika kita memiliki strict parents sehingga kita merasa tidak memiliki kesempatan untuk mengenali dan mengidentifikasi kemampuan kita. Mungkin bisa dicoba caranya adalah kakak menemukan dulu apa yang dipengenin gitu. Menemukan dulu sebenarnya passionnya itu di mana, minatnya itu di mana. Nah, jika yang diinginkan oleh orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang kita pengen nih, gitu, itu bisa diobrolin, bisa diomongin. Sebenarnya yang saya pengenin tuh yang gini loh Pak, yang kayak gini loh Ma, gitu. Bukannya nggak mau, cuma kok nanti kalau misalnya saya tetap maksain, akibatnya A, B, C gitu. Boleh nggak kalau begini, gitu. Seperti yang pengalaman saya pun curi-curi waktu gitu. Maksudnya orang tua pengen saya kuliah, saya tapi pengen main juga, pengen bisnis, pengen bikin konten, dan mereka nggak tahu itu konten kreator dan youtuber itu kayak apa penghasilannya dan ya, karena mereka nggak ada bayangan, yang penting ngobrol gitu. Nah, kalau mereka pengen kuliah ya saya kuliah, tapi di sela-sela waktu kuliah saya bikin konten, saya bikin bisnis. Nah, pelan-pelan buktikan kalau kalian tuh beneran bisa hidup dari apa yang kalian seneng. Nah, sebenarnya cuma masalah komunikasi aja. Gimana cara kalian komunikasikan ke orang tua dan membuktikan kalau kalian tuh aman kok. Kalian tuh udah gede. Karena di orang tua, sampai kita udah bapak-bapak pun masih dianggap anak-anak sama mereka. Oke, mungkin Kak Lili juga mau menambahkan atau sudah oke? Kita memang harus mulai dulu dari ini ya, awareness dulu nih. Aware dulu, sama kalau saya tadi Barosa bilang, aware dulu kita sukanya apa, dan aware dulu kebutuhan orang tua apa, gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih, pastinya kalau misalnya ada problem itu pasti ada gap dong ya di tengah-tengah. Jadi cari tahu dulu nih, gapnya nih di mana nih, gapnya. Apakah memang orang tua strict banget, mau banget Kak Elma jadi A gitu ya, atau orang tua nggak tahu kalau jadi A itu oke gitu ya. Jadi untuk apa sih kalau kita udah tahu gapnya, kita bisa komunikasiin. Nah, tadi Kak Geza bilang komunikasikan. Kita sudah coba mengkomunikasi. Cara komunikasi juga banyak ya. Harusnya kita pakai komunikasi asertif. Nanti ikut kelas dengan keren ya, communication skill ya. Itu caranya juga beda komunikasi. Nah, setelah kita komunikasi, misalnya hasilnya berjalan dengan lancar, ya oke, enak. Cari dah nih ya niatnya ya. Tapi kalau misalnya jalannya tidak lancar, kita harus accept, kita terima. Setelah itu kita adapt. Jadi kita sudah aware, kita sudah terima bahwa kita dalam situasi seperti apa, lalu adapt. Adaptnya bisa dengan cara, ya udah deh tidur maleman demi saya bisa cari tahu saya 1 jam lebih lama misalnya gitu ya. Atau adapt dengan oke, saya akan bertahan gitu. Nah, adaptnya itu juga tergantung dengan situasi rumahnya. Oke, kita masuk ya kayak ini pertanyaannya cukup banyak. Jadi mungkin saya akan langsung saja ini dari Kak Nadia Cendana ya. Terima kasih pemaparannya, katanya luar biasa keren-keren nih panelis ya. Mau bertanya, untuk branding ataupun CV, apa yang perlu dibuat beberapa versi untuk melamar ke jenis perusahaan? Oh, maksudnya mungkin di sini apa perlu dibuat beberapa versi gitu ya untuk melamar ke jenis perusahaan atau organisasi yang berbeda-beda, misalnya ke multinasional beda, ke kampus atau sekolahan beda. Nah, kemudian bagaimana tips menyederhanakan pengalaman ke dalam 1 sampai 2 halaman CV? Yang pertama, untuk branding ataupun CV apa perlu dibuat? Menurut saya iya, karena beda tujuan, pastinya beda ambience-nya. Kita mau, walaupun kita memang punya sih personal branding sendiri, memang betul sih ya, tapi kita juga mau ikut coba menyesuaikan dengan company yang dituju. Kan kenapa harus berbeda? Ya sama seperti kalian, ya sama aja kayak kalian main TikTok, main Instagram, main LinkedIn, kan nggak mungkin kalian joget-joget di LinkedIn, kan nggak mungkin gitu. Dan di situ kalian harus rapi di sana. Nah, sama seperti kalian pengen ke satu perusahaan yang kalian tuju, ya berbeda, tapi tetap diri kalian gitu. Nah, untuk pengalaman 1-2 lembar ya paling gampangnya sih 3 sih kalau nggak salah, 3 pengalaman terakhir yang relate sama yang kalian tuju. Oke, kita persilahkan Kak Rosa nih jika ingin menambahkan, Kak.
lebih efektif kalau 3 pengalaman terakhir atau pengalaman yang paling besar. Jadi kalau dia yang dari supervisor gitu udah nggak relevan lagi saat dia menjadi manajer, daftar jadi manajer, yang udah nggak usah dimasukin. Kemudian kompetensi. Jadi kita ininya di kompetensinya. Jadi saat di pekerjaan itu dituliskan tuh dia hold apa aja, ngerjain apa aja, kemudian prestasinya apa aja. Jadi nggak usah sampai detail kerjaan-kerjaan. Jadi dia manage apa, meetingnya kayak gimana, itu nggak usah. Tapi core kompetensinya apa, dia ngerjain apa, kemudian dia berhubungan dengan siapa aja yang itu bisa menjual portofolionya teman-teman. Nah, itu yang dituliskan. Jadi bikin CV bukan bikin satu CV untuk semua company yang mau kita apply. Ya, kita sama nih, kita mau apply 10 company. Bukan berarti satu CV itu bisa masuk ke 10 company. Mungkin Anda, teman-teman semua, perlu bikin 10 CV. Karena kompetensinya mungkin beda. Ini dari Kak Sriwibowo, katanya izin bertanya, bagaimana berlangsungnya pembentukan online personal branding satu orang lewat deskripsi jati diri di sosial media? Sebab seringkali personal branding hanya dihubungkan dengan penampilan fisik yang terkait dengan style ataupun tampilan luarnya. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin dari Kak Geza dulu nih, Kak. Kalian pasti banyak sekali aktivitasnya. Pilih 5 dulu kegiatan yang kalian pikir ini kalian senengin, dan jangan langsung karena uang ya. Jangan karena uang, jangan karena followers, pokoknya yang kalian seneng. Jadi tunjukkan siapa diri kalian. Misal dari 5 kegiatan yang kalian suka, kalian bikinkan konten. Nah, habis itu kita lihat reaksi dari audiens atau followers. Nah, kalau mereka menerima dengan salah satunya dari kegiatan kalian, misalnya penyanyi, ya udah berarti itulah diri kalian. Cukup bantu orang lain itu cepat mengingat kita, gitu aja sih gampangnya. Oke, ini masuk lagi pertanyaan dari Kak Erniati Sabrina ya. Ini pertanyaan untuk Kak Rosa. Saya adalah lulusan FISIP Hubungan Internasional, tetapi untuk pengalaman kerja sudah terlanjur kecemplung di media parenting. Nah, sekarang saya masih berjuang untuk membentuk branding, pindah ke media yang sesuai dengan atau institusi yang berkaitan dengan pemerintah. Dari segi HR, poin apa yang sebaiknya saya tonjolkan agar CV saya meyakinkan? Nanti di organisasi pemerintah itu dia akan pegang apa gitu. Jangan-jangan ada relevansinya, cuma yang satu ngomongin parenting, yang satu organisasi pemerintah. Tetapi bisa jadi core-nya sama nih. Misalnya sama-sama dia akan ngurusin website. Ternyata dia sama-sama untuk ngurusin konten. Nah, kalau sama-sama kayak gitu ya ditonjolkan aja itunya gitu. Nah, tapi kalau memang benar-benar nanti bertolak belakang, ya dimulai sih dari apa yang ingin ditonjolkan dulu. Balik lagi sebenarnya baliknya tuh ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang ingin kita tonjolkan dari diri kita. Oke, ini pertanyaan dari Kadinka Zikra ya. Ingin melamar di perusahaan dengan kualifikasi IPK 3 minimalnya, Kak. Kalau saya IPK-nya di bawah 3, apakah masih diperbolehkan dengan syarat skill dan kemampuan yang sesuai? Mau saya melamar di perusahaan dengan kualifikasi yang minimal, kalau saya IPK di bawah 3, apakah masih boleh aja, coba aja. Biasa HR itu taruh IPK 3 tuh ya mau tahu aja sih ya. Ini waktu kuliah tuh gimana sih mereka, apakah fokus, apakah gimana bisa bukan melihat nilainya loh ya, tapi mereka mungkin mau melihat tentang, biasanya itu kita mau melihat bagaimana mereka memanage waktunya, organisasi kuliahnya gitu kan menentukan ya IPK nanti berapa. Nah, kalau misalnya kita ketemu yang begini misalnya ya tidak masuk semua ke spesifikasinya perusahaan, bisa kita jelaskan di email. Jadi misalnya, selamat siang Bu Lili, saya melihat lowongan pekerjaan di Instagram misalnya gitu ya, di Instagram, saya mau melamar ke perusahaan Ibu, namun ketika saya lihat spesifikasinya 3, IPK saya memang kurang dari 3, namun saya masih mau mencoba. Yes. Wah, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaannya memang sangat banyak, tapi waktu kita juga untuk panel diskusi ini sudah habis. Nah, mungkin boleh dari setiap panelis bisa menyampaikan satu quotes ya, untuk memotivasi teman-teman di sini untuk langsung take action gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Geza dulu, Kak. Silakan. Jangan salahkan gelap, nyalakan lilin gitu. Gelap itu seperti pandemi ini, jangan salahkan pandeminya gitu. Pandemi ya akan seperti ini aja terus. Pandemi akan hilang, tapi virus nggak akan hilang. Jadi kita harus beradaptasi, ya kalau nggak beradaptasi kalian akan ketinggalan. Gitu aja sih, Kak. Wah, siap, harus beradaptasi ya. Terima kasih Kak Geza ya, nyalakan lilin ya, jangan salahkan gelapnya. Oke, silakan Kak Lili dulu, Kak.
ini quote Eleonora Riley 2021 ya, jam 15.26 ya. Tidak ada yang bisa menjual diri teman-teman selain teman-teman sendiri. Jadi kalau bilang kok jadi sombong ya, kok pede banget ya, nggak ada yang mau jualan diri Anda ya, jual diri sendiri ya. Jadi yang penting kita harus punya kepercayaan diri, kita tahu kompetensi kita apa, taruh semua di CV, munculkan di dalam interview dengan komunikasi yang baik, dengan juga template yang baik ya. Jadi kalau misalnya semuanya oke, dinilainya bukan sombong kok, tapi dinilainya percaya diri. Siap Kak Lili ya, jadi jangan malu, jangan merasa rendah diri, langsung aja tonjolkan semua kemampuan diri, luar biasa. Lanjut nih dari Kak Rosa, silahkan Kak. Cari kerja itu ibarat perang. Nah, cara untuk kita memasuki medan perang adalah kita mengetahui dulu alat-alat yang kita miliki untuk bisa masuk ke medan perang dan memenangkan peperangan. Nah, alat yang kita miliki itu siapa sih kalau mau masuk dunia kerja? Diri kita sendiri. Jadi, dari sekarang sebelum bikin CV itu mulai build up dulu kompetensi, mulai aktif berorganisasi, mulai ikut dalam pemberdayaan masyarakat dan lain-lain agar kompetensi kita itu nanti akhirnya bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh diri kita sendiri dan pekerjaan yang kita inginkan. Wah, siap. Terima kasih Kak Rosa dan terima kasih semua panelis kita hari ini yang luar biasa ya membagikan insight-nya ya, sangat berguna pastinya nih untuk saya dan untuk teman-teman semua yang ada di sini dan sudah menjawab setiap pertanyaan juga dengan begitu detail ya. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya di siang hingga sore hari ini ya. Tadi ada Kak Geza, Kak Lili, Kak Rosa, dan juga Kak Shelly ya. Terima kasih banyak. Dan juga kepada media partner dari KREN ada info seminar beasiswa, pre-event, dan acara hits. Dan juga sponsor kami ada Ines Cosmetic, Pure Training and Consulting, juga Spirit Psychology Center, serta Genetic Academy yang telah mensupport acara siang hari ini.